Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana rek nang aku di sini dengan Cak Nufur. Kali ini kita lagi ada di desa. Kita mau bahas apa sih? Jadi kita mau bahas software guys, software dari Samsung yaitu One UI. Sebenarnya ketika aku sehari-hari memutuskan menggunakan Samsung sebagai ya senjata utama, aku tuh udah tahu ada fitur ini. Cuma aku nggak praktekkan dan nggak kuterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena jujur aja awalnya itu ribet guys, ribet dan pusing mempelajarinya. Sehingga butuh waktu. Apa itu? Namanya adalah modes and routines. Jadi sebenarnya fitur ini simpelnya adalah untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Prinsipnya sama, sama kayak automation yang ada di iPhone. Di modes and routine ini, kita bisa menjalankan perintah secara otomatis. Tapi tidak sepenuhnya otomatis karena kan kita harus setting dulu di awal. Ya, setelah itu keribetan tadi begitu tahu dan ngulik fitur ini gampang guys. Jadi mudah. Banyak yang nggak tahu fitur yang ada di One UI ini sangat-sangat powerful dan luar biasa. Dan ngaturnya pun sebenarnya mudah. Ini sudah tertanam di setting ya, di setting dari One UI. Ya semua One UI dari One UI versi jadul kalau nggak salah udah ada. Cuma aku lupa versi berapanya ya. Oke guys, kita langsung aja lompat ke teorinya. Sebisa mungkin gue bahasakan sesederhana mungkin. Karena emang butuh waktu buat memahami ini. Kenapa? Karena tumpang tindih sebenarnya. Di mods ini sebenarnya di rutin bisa ngelakuin, pun demikian sebaliknya juga bisa. Oke, tes 1, 2, 3, kita langsung mulai ya. Pertama, teman-teman pergi ke setting yang ada di pojok kiri atas. Oke, pojok kiri atas, lalu scroll ke bawah, di baris ketiga ada tulisan Modes and Routine, teman-teman langsung klik aja. Nah, di sini, ini sebenarnya settinganku ya, modes itu adalah mode ya. Kita mau ngapain, itu jadi prioritas di periode tertentu. Jadi memudahkan kita sehari-hari. Nah, yang paling sering dipakai jelas ini yang di bawah, yang work ya. Yang work, ketika di setting, aku ngeset sesuai jam kerja sehari-hari. Senin sampai Jumat kalau mau sampai jam 4, dan di Sabtunya dari jam setengah 8 sampai jam 12 siang. Maka tinggal di setting aja. Dan ini akan berjalan secara otomatis. Tadi ya, akan berjalan secara otomatis ketika kita sudah setting. Nah, teman-teman bisa tambahin di sini time period-nya berapa, atau teman-teman bisa naruh lokasi teman-teman kerja. Nanti ketika datang ke lokasi itu, HP ini akan otomatis mengganti modenya ke mode kerja, mode work ya. Kalau aku biasanya acuannya ya jam aja, karena itu sudah pasti valid, sehingga nggak ngaruh mau di mana aja juga bisa tetap berjalan ini modenya. Nah, aku udah setting di sini ya, teman-teman bisa tambahin aja time period-nya. Time period-nya bisa disetting secara waktu ya, teman-teman atur aja nih di sini. Misalkan jam 7 ya, atau jam 8 deh, orang biasa pada fingerprint kan. Fingerprint jam 8. Terus sampai jam 5, ada yang sampai jam 5 nih. Tinggal disetting aja. Jam 5 PM. Nah, ini bisa diganti every day atau every week. Di sini, kalau every day Senin sampai Minggu ya. Dan kalau jam kerjanya beda-beda, tinggal ditambahin manual kayak tadi, kayak aku guys. Every week, harinya dipilih di sini, lalu jamnya nanti ditambahin manual ya, ditambahin lagi di sini. Hari Sabtu aja ya, udah tambahin di sini hari Sabtu. Itu ya guys. Ini tak hapus dulu nih. Oke. Lalu add condition. Nah, ini sebenarnya tampilannya sama nanti ketika yang ada di routines. Jadi emang awalnya bingung ya, teman-teman boleh cuekin ini, karena aku sih lebih milih untuk lebih kompleksnya ya di mode di rutin ya, bukan di modes-nya. Oke, langsung kita done aja. Nah, ketika kerja, tentu aku pengen fokus. Jelas ya, nggak pengen ada banyak gangguan notifikasi dari aplikasi lain. Maka di sini aku
klik yang do not disturb, kecuali beberapa aplikasi seperti ya tuh mobile banking, browser, Google Ecosystem, dan aplikasi chatting. Ini kita bisa tambahin lagi guys. Kita tambahin WA Business ya. Ini sudah masuk kok. Tuh, jadi sudah lengkap di sini. Walaupun di mode kerja, nanti tetap muncul notifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Di jam 7:30 sampai jam 4. Oke, dan terus kita juga bisa tambahin. Di saat jam 7:30, kita mau buka apa sih? Ya jelas, kalau aku bukanya adalah aplikasi absen ya, aplikasi GPS Map ya, Geotech. Jadi ketika pas di 7:30, dia akan ngebuka secara otomatis. Itu juga jadi penanda, oh berarti aku harus siap sebelum jam 7:30. Atau aku harus datang ke kantor, sudah siap bekerja jam 7:30. Setengah jam sebelum masuk kerja. Jadi kayak gitu guys. Bantu ngedisiplinin kita lewat modes ini. Kalau misal tadi tak on nih, tuh kan, dia akan muncul secara otomatis. Karena kebetulan ini hari Minggu, maka dia nggak nyala otomatis. Jadi gitu ya guys ya. Ini ku turn off aja ya. Dan ini bisa fleksibel, kita turn off kapan aja guys. Lalu selanjutnya adalah mode sleep ya, mode tidur. Nah, ketika teman-teman masuk ke mode sleep, tentu teman-teman bisa setting jamnya ya, jam tidur teman-teman yang patok itu berapa ya. Kalau aku minimal 6 sampai 8 jam. Misal jam 10 sampai jam 4. Udah tinggal di set aja. Nah, ini tak set setiap hari dengan alarm yang kamu bisa pilih dan dia otomatis bunyi itu di jam 4. Jadi kita nggak perlu setting bolak-balik si alarmnya. Kita save aja. Tentukan pada saat kita tidur, kita nggak mau ada gangguan dari notifikasi. Gampang aja, tinggal nyalain do not disturb-nya. Dan bener-bener nggak di-allow ya, nggak diizinin semua aplikasi masuk. Beda sama yang kerja tadi, semua aplikasi nggak boleh, kecuali beberapa aplikasi penting, aplikasi pekerjaan tadi ya, Google Ecosystem, WhatsApp, WhatsApp Business, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Dan ketika kita mau tidur, kalau aku nyalakan hitam putih, lalu mata ya, eye comfort shield dibuat kuning, lalu power saving mode-nya dijadikan on. Udah guys, simple. Oke, sekarang kita lanjut ke routines, yang mana lebih advance lagi fiturnya dibandingkan dengan modes. Kita bisa ngutak-ngatik dan eksplorasi ini secara luas, guys. Dan kompleks. Jadi teman-teman sabar, karena memang memahaminya cukup pusing ya untuk di awal. Langsung aja kita lihat di sini, modes and routine. Ada modes dan routine ya di sebelah sini. Yang mana, simpelnya gini guys, ada if dan then. Kita langsung contoh ya. If itu ketika kita mau ngelakuin A, maka then-nya, nih, then, maka akan tercipta hal yang otomatis B. Udah nggak guys? Ketika kita ngelakuin A, nanti akan otomatis ngelakuin B. Kenapa bisa otomatis? Karena kita sudah setting. Settingnya di sini guys. Dan ini fitur-fitur atau rutinitas yang tak aplikasikan di handphone ini ya. Kita ambil contoh dulu ya. If app open Maps, ketika kita buka Google Maps, maka then ya, volumenya kita naikin, medianya juga kita naikin, full 100%. Karena Maps ini salah satu aplikasi yang sering tak pakai buat bernavigasi, ke sana kemari, berkelana ya. If, at what will trigger this routine? Apa yang menyebabkan kita mau ngelakuin perintah B ini apa, kalau kita belum masukin si A-nya ini. Jadi kita explore aja di sini. Dan di sini sangat banyak teman-teman bisa pilih satu-satu ya. Banyak banget guys. Nih, ini coba ku kasih tahu dan ku share apa aja sih rutin yang ku pakai. Tentunya aku make di sini ini ya, game is being played ya. Game is being played itu artinya ketika kita main game, maka power saving mode-nya di off-kan. Nanti kita praktekin. Ini kan power saving-nya on nih guys, di atasnya ya. Tuh. Medianya kita naikin.
Wi-Fi-nya dimatiin, pakai data, dan 120 Hz guys. Biar mantep toh main game-nya, dan do not disturb-nya di-on kan, biar nggak ada gangguan notifikasi, telepon, atau yang resek-resek temenmu ya kan. Bisa guys. Kita langsung perhatiin aja nih. Di sini guys, kita coba Honor of King ya. Volumenya kita kecilin ya. Dan refresh rate-nya 60 Hz nih di sini ya. Oke. Tuh, volumenya tiba-tiba naik jadi 100% dan refresh rate-nya jadi 120 Hz ya. Berisik guys. Itu buat contoh aja perumpamaan. Oh iya, dan di sini lihat tuh logo power saving mode-nya udah nggak ada. Sudah benar-benar dimatikan guys di sini. Tuh, jadi akan mode gaming secara otomatis ketika gamenya lagi dimainkan. Dan ketika kita close, balik lagi jadi 60 Hz dan power saving mode-nya nyala seperti ini guys. Oke, terus apalagi fitur yang kita pakai? Fitur yang pakai, karena tadi bahas 120 Hz ya, ini juga aku nyalain. Karena setiap hari kan aku pakai power saving mode. Tapi kalau biar puas, ngebuka aplikasi WhatsApp, Facebook, WhatsApp Business, dan juga YouTube, aku nyalain fitur 120 Hz ini. Artinya, ketika kita buka ini guys, aplikasi tadi, akan otomatis jadi 120 Hz, walaupun dia power saving mode. Kita ambil contoh ya. YouTube nih. Nah, YouTube di sini, ya, kita lihat. Dia jadi 120 Hz, guys. Tuh. Dia jadi 120 Hz. Jadi scrolling itu enak. Baca komentar. Nih. Tuh. Sangat enak sekali, guys. Nah, ini aku tambahin lagi fungsi YouTube Running Screen Orientation Auto Rotate. Maksudnya gimana? Lihat nih. Tuh. Otomatis jadi rotasi, guys. Karena sebelumnya sudah aku tambahin fiturnya di sini, di routines ya. Mana nih? YouTube nih. Nah, jika kita buka YouTube, maka orientasinya jadi otomatis, guys. Tuh. Padahal mah enggak, di aplikasi lain enggak. Di aplikasi lain dia nggak otomatis rotate tuh. Ya kan? Tuh, kembali lagi, dia naik jadi 100% volumenya ya, karena kita buka Maps. Tapi kalau kita buka YouTube, dia otomatis akan rotate seperti ini, guys. Keren kan? Luar biasa, guys. Teman-teman sih harus coba ini sih. Dan benar-benar harus dieksplor. Dan kuncinya sabar, guys. Ya. Oke, lanjut lagi. Tentunya kita pakai HP, pengen HP-nya awet ya. Jadi harus ada yang ngasih tahu nih secara otomatis. Bisa juga. Ada low battery announcement, 80% dan fully charge. Jadi ketika baterai nyentuh 15%, nanti akan ada yang bilang, hey, maintain your battery. Ya kan? Nih. Hey, maintain your battery. Tuh. Dia otomatis akan ke-play secara otomatis buat ngingetin kita suruh ngecas. Power saving-nya juga nyala dan data saver-nya juga nyala, guys. Kalau 80% pun juga begitu. Equal to or above. Ya, jadi ketika 80% pas atau di atasnya, dia akan ada tulisan safe and sound buat menandakan HP ini 80%. Pun demikian ketika penuh, lagi dicas, ada yang bilang juga guys, fully charged bro. Dan ditandai sama flash yang nyala, dan juga screen-nya juga nyala, serta getar-getar ya. Dek, 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 dek.
Nah, kerennya lagi, nih, ketika kita mau ngecas, aku tambahin beberapa fungsi atau rutinitas. Seperti akan ada animasi seperti ini, guys. Wing, wing, wing gitu, bubbling gitu ya. Terus WiFi dimatikan, flight mode-nya dinyalakan, grayscale hitam putih dinyalakan, sama screen timeout 15 detik. Kenapa aku buat begitu? Biar nggak ribet, guys. Karena aku tipe orang yang kalau misalnya ngecas, ya HP ditaruh aja. Buat biar dia ngecas ya, biar nggak kepanasan, dan kita fokus ngelakuin apa yang lain tanpa harus pakai HP. Nah, kadang kan HP panas kalau datanya masih nyala atau wifi masih nyala, ya udah, kita nggak usah perlu matiin secara manual, tinggal tancepin charger, dia akan otomatis ngejalanin fungsi rutinitas ini. Dan ketika dicabut, dia akan balik nyala otomatis tadi datanya, jaringannya. Jadi nggak perlu disetting lagi. Bener-bener keren, guys. Coba kita contohin ya, kita praktekin nih yang ini nih. Biar teman-teman makin paham. Kita delete dulu. Pertama plus, ya, if-nya adalah teman-teman langsung cari aja kalau misalkan mau charge. Kalau mau charge itu di nih, charging status, charging, ya kan? Kalau ngecasnya mau ngapain sih? Nah, maka kalau itu WiFi-nya kita matikan. Terus mau ngapain lagi? Connection, flight mode dinyalakan. Tambahin lagi display-nya nih guys, display-nya hitam putih dinyalakan. Tambahin lagi efeknya nih guys, geter deh sekali biar keren. Tuh, tambahin lagi guys, efek animasi nih biar keren nih. Biar keren guys auranya guys. Terus kita tambahin lagi kalau misal ngecas lagi ya. Display. Screen time out ya. Kita paling rendah aja 15 detik. Udah guys. Nanti otomatis dia akan ngejalanin fungsi yang tadi. Gitu ya, mudeng ya. Jadi satu tindakan bisa kita create supaya banyak tindakan yang lain, yang banyak nih. Langsung kita save aja. Dia otomatis akan berjalan. Nggak perlu di manual guys, terlalu ribet. Cukup mudah pakai ini. Terus misalkan nih iComfort Shield, ya. Oh ya, ini bahas time period ya, kita belum bahas ini. Jadi bedanya dengan yang tadi kan dia lugas ya, kita mau ngapain, lugas perintahnya. Kalau ini kita pakai time period. Sama aja sebenarnya sama kayak modes, cuma ini lebih fleksibel ngaturnya. Aku ngatur ada 2 time period di sini. Yang pertama di iComfort Shield ketika masuk di jam 6 maghrib sampai setengah 8 pagi ya. HP ini akan otomatis kuning guys. Tuh. Banget ya, kuning banget ya. Gak apa-apa karena malam-malam ya biar bagus mata kita. Dia akan otomatis seperti itu. Dan ketika sudah jam setengah 8 pagi, dia akan otomatis balik lagi seperti ini, normal guys. Terus time period yang kedua, aku ngatur di... Nah ini guys, time period guys. Nah, kadang kan aku kalau udah selesai kegiatan, malam-malam, mau ngecas HP pakai fast charging kecepatan ya. Maka solusinya adalah dengan daya yang rendah, 15 watt aja dari Samsung, tapi gimana caranya nggak 100% full. Walaupun sebenarnya HP zaman sekarang, apalagi Samsung, sudah ada AutoCAD
Jadi nggak ada yang namanya overcharge. Tapi aku biasanya biar aman, tak jaga supaya 80%. Gampang guys. Tinggal disetting di sini. Kalau di jam 10 malam sampai setengah 5, ya, aku setting supaya mentok di 80% dan power settingnya dinyalain. Gitu ya. Kita tambahin lagi nih. Misalkan, ini belum tak tambahin rupanya. Charging. Fast chargingnya kita offin guys. Nah, tuh, artinya dia akan jalan 15 watt di malam sampai pagi. Misal kamu kebangun jam 12, ke kamar mandi ya kan, lupa ngecas, tancapin aja bangun-bangun udah 80%. Dan dia nggak panas HP-nya karena running di 15 watt aja. Kayak gitu guys. Save. Udah deh. Apalagi ya yang dibahas ya? Kurang lebih gini-gini aja sih, teman-teman bisa explore sendiri. Aku yakin setelah nonton video ini teman-teman paham. Intinya teman-teman nggak boleh melewatkan kesempatan manfaatkan fitur ini, karena fitur ini sangat powerful, terlebih buat khusus usernya Samsung, dengan One UI 6.1 yang luar biasa ya. Sayang kalau misalkan nggak dipakai. Biarkan dia berjalan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari guys. Enak zaman sekarang itu udah mudah ya. Nggak perlu kebanyakan setting manual dengan adanya HP secanggih ini. Itu aja guys untuk video kali ini. Semoga nggak kepanjangan, semoga nggak belibet ngomongnya. Aku berusaha untuk menjabarkannya sederhana mungkin ya, yang aku pahami. Dan kalau misalnya ada teman-teman mau nambahin rutinitas apa sih yang sering dipakai, share di kolom komentar di bawah. Sama apa sih yang aku lewatkan, bisa sharing juga guys. Feel free to share, feel free to comment ya di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.